Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 satu persatu dievakuasi menggunakan kapal nelayan setelah kapalnya tertahan di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Tanpa dilengkapi alat pelindung memadai, penumpang tetap nekat untuk turun dari kapal. Diketahui, kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kalianget, Sumeneb pada Sabtu pagi dan terjadwal bersandar di Pelabuhan Masalembu pada Sabtu malam. Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masalembu membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih selama 12 jam. Pemirsa, imbas banjir rob rel kereta di perlintasan jalan RE Marta Dinata terendam banjir terganggu perjalanan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin akibat nekat menerobos banjir, puluhan anggota PPSU Papanggo juga menjadi montir dadakan. Air pasang kembali melanda pesisir utara Jakarta, berdampak kepada perjalanan kereta api. Jalur rel kereta api di perlintasan JIS kembali terendam banjir rob 15 cm. Arus lalu lintas dari stasiun Tanjung Priok menuju stasiun kota dan sebaliknya terganggu. Arus lalu lintas kereta api dihentikan, sifatnya situasional. Jika ketinggian rob turun, jalur rel kereta di perlintasan bisa dilalui. Banjir air rob naik, air pasang laut naik dari laut menuju ke arah rel kereta Jakarta International Stadium, JIS RE Marta Dinata. PT KAI mengerahkan pompa mobile untuk mengurangi ketinggian air. Banjir juga membuat sepeda motor mati mesin. Tak sedikit pengendara menuntun motornya mogok saat menerobos banjir. Puluhan anggota PPSU Papanggo diberdayakan menjadi montir yang memiliki keahlian mekanik memperbaiki kendaraan yang mogok. Puluhan kendaraan yang dibenerin. Biasanya kerusakannya apa sih? Ya paling masuk air doang sih, businya pada mati biasanya. Ini sempat dibongkar-bongkar juga ya? Sempat bongkar-bongkar juga, dicek-cek juga buat biar bisa nyala lagi motornya. Tim Orange sangat membantu karena kerusakan motor dapat diperbaiki dengan cepat. Dari suku dinas kebersihan, jadi diarahkan yang bisa bersihin motor, bisa bengkel, diarahkan kemari semuanya. Ini tadi kerusakannya apa nih? Ini lagi diperbaikin, Mbak, belum kelihatan. Masukkan air aja ya? Iya, tahu busi atau apa belum kelihatan. Perakiraan BMKG, banjir rob akan terjadi hingga 20 Desember. Masyarakat diminta siaga. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, banjir rob yang melanda kawasan Muara Baru, Jakarta Utara akibat hujan ekstrim serta tanah yang menurun. Pemerintah Provinsi Jakarta mengantisipasi dengan membangun tanggul untuk mengantisipasi banjir yang lebih besar. Kondisi muka tanah yang selalu turun, ya, itu menjadi salah satu penyebab. Tapi juga yang seperti disampaikan oleh Ibu Kepala BMKG, cuaca ekstrim dengan berbagai variabel itu juga menyebabkan gelombang tinggi. Selain memang ada gravitasi terkait pasang surut. Jadi kalau pasang selalu terjadi rob. Kenapa ini selalu terjadi? Kita sebenarnya sedang mengatasi masalah rob itu dengan membangun tanggul pantai. Tanggul pantai yang harus dibangun kurang lebih adalah sepanjang 39 km. Nah, yang sudah terbangun dengan katakanlah melalui oleh Kementerian PU sudah 14,7 km dan Pemprov DKI ada 8,2. Tapi yang belum terbangun cukup panjang, kurang lebih sekitar 16,1 km. Akibat cuaca buruk, ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 tertahan di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur hingga 12 jam. Kapal tidak bisa bersandar, satu persatu penumpang dievakuasi menggunakan perahu nelayan. Ratusan penumpang kapal Sabuk Nusantara 92 satu persatu dievakuasi menggunakan kapal nelayan setelah kapalnya tertahan di tengah laut Pulau Masalembu, Sumeneb, Jawa Timur. Tanpa dilengkapi alat pelindung memadai, penumpang tetap nekat untuk turun dari kapal. Diketahui kapal Sabuk Nusantara 92 berlayar dari Pelabuhan Kalianget, Sumeneb pada Sabtu pagi dan terjadwal bersandar di Pelabuhan Masalembu pada Sabtu malam.
Namun karena cuaca buruk yang terjadi di perairan Masalembu membuat kapal harus berlindung di sisi timur hingga penumpang tertahan hingga kurang lebih 12 jam. Karena cuaca yang tidak begitu baik untuk dikandari, maka pada siang hari ini akan dicoba untuk standar menurunkan penumpang, mana penumpang yang semalam dari Kaliangat tidak bisa diturunkan. Usai cuaca aman, kapal Sabuk Nusantara 92 sudah bisa bersandar di Pelabuhan Masalembu. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah warga di Kota Gorontalo rata dengan tanah akibat abrasi Sungai Bone. Kejadian ini membuat pasangan suami istri tertimbun material bangunan, satu di antaranya bahkan tewas. Garis polisi terpasang di rumah warga yang tertimbun material bangunan akibat longsor di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Rumah pasangan suami istri ini tertimpa longsor akibat abrasi Sungai Bone yang terjadi Selasa dini hari. Setelah 1 jam proses evakuasi, sang istri ditemukan tewas di lokasi kejadian. Menurut warga, sebelum kejadian, suami korban yang selamat mengatakan telah ada tanda-tanda akan terjadi longsor. Sudah ada tanda sebenarnya, tanda sudah ada bunyi. Jawabannya almarhumah ini katanya cuma kucing yang main di atas. Tidak hitungan dalam detik itu. Nah, suami dari korban ini sempat berupaya membuka pintu, tapi pintu tidak bisa dibuka lagi. Dalam hitungan detik langsung. Tunggu. Selain korban suami istri, 3 orang anaknya ditemukan dalam kondisi selamat. Saat ini ketiganya termasuk suami korban dirawat di Rumah Sakit Aloe Saboe, Kota Gorontalo dalam kondisi luka-luka dan patah tulang. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan melaporkan. Pemirsa, Joko Widodo tanggapi santai soal pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Menurut Presiden RI ke-7 ini, waktu akan menjawabnya. Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Inilah jawaban Joko Widodo saat dikonfirmasi awak media di kediamannya di Kota Solo kemarin. Jokowi menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh PDI Perjuangan, di mana Presiden ke-7 Republik Indonesia ini dipecat bersama 27 kader partai lainnya, termasuk anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerbitkan surat pemecatan dari keanggotaan partai terhadap Joko Widodo dan keluarganya. Terhitung setelah penerbitan surat pemecatan, DPP PDI Perjuangan tidak memiliki hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Joko Widodo, Gibran, dan Bobi Nasution. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution hanya tersenyum menanggapi pemecatannya dari PDIP. Begitu juga dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati putusan PDIP. Dalam kegiatannya bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di kawasan Medan Denai, Wali Kota Medan merespons pemecatan dirinya sebagai kader partai PDI Perjuangan. Bobi tegaskan dirinya kini telah berstatus kader Gerindra. Menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini hanya dapat tersenyum saat ditanyai awak media. PDIP, Pak. Tanggapan dipecat PDIP, Pak. Udah apa ya? Pak, dikit aja. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait pemecatan sejumlah kader partai PDIP.
Gibran menghormati keputusan partai dan kini fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil dari Presiden Prabowo Subianto. Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya, tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak, Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak, Mas, untuk saat ini? Tunggu saja. Kan Golkar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat 27 anggotanya, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, anak Jokowi Gibran Raka Buming Raka, dan menantu Jokowi Bobi Nasution. Pemecatan keanggotaan Partai PDIP termasuk Jokowi dan keluarga diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun Senin kemarin. Keputusan ini telah ditandatangani Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri 4 Desember lalu. Ketiganya dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap ADART, juga kode etik dan disiplin partai karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik lain dalam Pilpres 2024. Dari Medan, Sumatera Utara dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDT, sukses menjalankan program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD di wilayah timur Indonesia. Program TEKAD dinilai mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga petani kecil. 9 provinsi dan 25 kabupaten di wilayah Indonesia Timur mengalami peningkatan ekonomi berkat program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAD oleh Kemendes PDT di tahun 2024. Survei Universitas Brawijaya menunjukkan program TEKAD dinilai berhasil meningkatkan pendapatan rumah tangga petani kecil. Petani juga bisa mendistribusikan produk yang dihasilkan desa mereka ke berbagai pasar. Selain meningkatkan fasilitas produksi petani, Kemendes juga memberikan tambahan modal agar skala ekonomi warga di tingkat desa lebih besar. Hasil observasinya menunjukkan bahwa ini terdapat atau adanya akses ke fasilitas pengolahan pasca panen yang difasilitasi oleh program TEKAD, dan ini telah meningkatkan pendapatan petani dan rumah tangga sasaran secara signifikan. Saya jelaskan sedikit ke depan, target kita bagaimana program TEKAD ini juga bisa mendukung visi misi Bapak Presiden Prabowo, terutama dalam mendukung makan bergizi gratis. Kemendes PDT menargetkan program TEKAD 2025 bisa mendukung program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto. Nah sekarang coba program IPA tuh arahkan ke sana aja, Bu, untuk mendukung makan siang bergizi. Jadi kalau di desa itu belum ada tomatnya, coba tomatnya, Bu. Pasti laku. Kalau di situ belum ada cabenya, cabai. Kan ini ekonomi terpadu kan? Bekerja sama dengan IFAD dan dimulai secara resmi pada tahun 2020, program TEKAD dirancang untuk meningkatkan kapasitas desa. Sehingga desa bisa berperan serta menjadi pemasok bahan baku program makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Dari Jakarta, Zahreza Zanski, Sutrisno, dan Pandu Priyo melaporkan. Partai Perindo menggelar konsolidasi nasional dan bimbingan teknis untuk para anggota legislatifnya dari seluruh provinsi di Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, berharap para pengurus maupun anggota legislatif untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat. Bimbingan teknis dan konsolidasi nasional bertema memenangkan partai kita dengan political marketing dihadiri seluruh jajaran Ketua Partai Perindo di tingkat wilayah dan tingkat daerah. Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, mengajak para anggota legislatif di daerah pemilihannya masing-masing untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk menjemput kemenangan pada pemilu 2029 mendatang. Arah Partai Perindo itu kita buat menjadi 5P. Jadi Ibu Angela merumuskan bahwa yang paling pertama mau kita kejar itu adalah perempuan, kemudian pemuda, kemudian pekerja, kemudian pelaku usaha khususnya UMKM, dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas.
BIMTEK dan Konsolidasi Nasional ini juga menjadi wujud nyata transformasi Partai Perindo untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Tri Julianti, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negara asalnya Filipina Rabu dini hari tadi. Mary Jane dipulangkan atas permintaan pemerintah Filipina karena diklaim merupakan saksi penting dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Dan berikut laporan Hamzah Hasibuan serta juru kamera Nadifa Putri. Rencananya Mary Jane akan diterbangkan menggunakan Cebu Pacific Airlines yang akan bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat Rabu dini hari. Mary Jane diberangkatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A yang berlokasi di Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 19.17 Selasa malam. Kemudian Mary Jane juga sebelumnya sudah menjalani masa penjara selama kurang lebih 14 tahun di Indonesia. Rencana Mary Jane untuk pulang ini adalah permintaan dari pemerintah Filipina karena Mary Jane disebut sebagai salah satu saksi penting dalam kasus perdagangan manusia di negara asalnya. Mary Jane yang hadir pada konferensi pers yang diadakan di salah satu ruangan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta juga menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Menteri Koordinasi Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mary Jane juga menyampaikan bahwa dirinya merasa sedikit bahagia namun juga sedih ketika harus dipulangkan ke negara asalnya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Nadifa Putri, iNews melaporkan. Sebelum kembali ke negara asalnya, terpidana mati Mary Jane sempat berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia. Ia pun menuturkan selama 14 tahun ditahan banyak hal yang didapat termasuk lancar berbahasa Indonesia bahkan Jawa. Pak. Bapak Presiden Prabowo. Sedikit, Pak. Bapak Menteri Yusril dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Mary Jane. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Aku cinta Indonesia. Kasus penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur menyita perhatian anggota Dewan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat khusus menyoroti kasus ini dengan mengundang Kapolres Jakarta Timur dan juga korban penganiayaan. Penanganan Polres Jakarta Timur dinilai lamban karena mandek hingga 2 bulan. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Pengakuan itu diungkapkan Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan anak pemilik toko roti dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Tak hanya pengakuan korban, salah satu yang dipertanyakan adalah penanganan polisi yang terlalu lama, butuh waktu hingga 2 bulan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Turut hadir dalam rapat dengar pendapat Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali yang sempat membeberkan kronologis penanganan kasus ini. Komisi 3 DPR meminta polisi untuk gerak cepat dalam menangani kasus, tidak menunggu kasus menjadi viral. Terima kasih. Kami selalu berkomunikasi dan memang para saksi itu agak ada keperluan-keperluan lain dan mengulur-ngulur waktu sehingga terjadi kelambatan dalam penanganan kasus ini. Kami selaku penyidik kami memohon maaf atas keterlambatan proses penyidikan ini, bukan karena keinginan kami tapi ada juga hal-hal non teknis yang kami hadapi.
kasus penganiayaan karyawati yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur menjadi perhatian masyarakat. Simpati masyarakat bertambah setelah mengetahui bahwa memakan waktu 2 bulan hingga polisi menetapkan dan menahan tersangka. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Raga Firdaus, News melaporkan. Korban penganiayaan anak pemilik toko roti Dwi Ayu Darmawati mengungkapkan fakta lain dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR RI. Laporan korban atas tindak penganiayaan ditolak di 2 polsek dan diminta melapor ke Polres Jakarta Timur. Tak hanya itu, sang ibunda bahkan terpaksa menjual motornya untuk membayar seorang pengacara yang akhirnya menghilang tanpa menuntaskan kasusnya. Melapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin. TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Atau pengacara lain yang berikutnya? Pengacara kedua? Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Lanjut, santai aja. Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang, ghosting lah. Pelaku penganiayaan karyawati toko roti George Sugama Halim ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Jakarta Timur. Tersangka mengaku khilaf dan menolak menjawab mengapa memaksa korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadinya, termasuk menolak menjawab pertanyaan terkait kebal hukum. Khilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Mau komen. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang, bener bang merasa kebal hukum bang? Bang, kok jelas berkali-kali bang? TNI Angkatan Darat angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan karyawati toko roti di Jakarta Timur. Tersangka penganiaya George Sugama Halim beberapa kali mengunggah foto bersama dengan sejumlah anggota TNI. Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana menyatakan foto-foto tersebut diambil beberapa tahun lalu, bahkan beberapa anggota TNI dalam foto telah pensiun. TNI menghormati proses hukum yang berlaku dan tidak akan melakukan intervensi apapun karena memang tidak ada kaitannya. Narasi yang menyatakan bahwa anak bos toko roti dibackingi oleh personel polisi militer TNI Angkatan Darat itu adalah sangat tidak benar. Dan pada kesempatan ini saya sampaikan proses hukum terhadap anak bos toko roti tersebut silakan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi dari personel polisi militer TNI Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya seperti yang saya sampaikan dan tegaskan tadi. Terima kasih. Berikutnya yang juga viral, Dr. Lady yang mengadu kepada sang ibu terkait dengan jadwal jaga di rumah sakit hingga terjadi penganiayaan dan viral sosok sang ayah ikut disorot. Dedi Mardiansyah yang baru 3 bulan menjabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat langsung mengambil cuti selama 1 bulan. KPK juga membidik laporan harta kekayaan Dedi. Seminggu sudah Dedi Mardiansyah, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Barat, ayah Dr. Koas Lady Aurelia Pramesti, tidak datang ke kantornya di Jalan Veteran Pontianak. Menurut Kepala Komunikasi Media BPJN Kalimantan Barat, Dedi langsung terbang ke Jakarta setelah penganiayaan yang dilakukan sopir istrinya viral. Nazarudin menambahkan, saat penganiayaan terjadi, Dedi sedang berada di Ketapang untuk meninjau pembangunan jalan.
Melalui pesan singkat WhatsApp, Nazarudin menjelaskan jika ketidakhadiran atasannya itu atas dasar cuti. Namun, Dedi baru mengajukan cuti pada Senin 16 Desember hingga 21 Januari 2025. Cuti selama 37 hari itu diambil Dedi setelah dirinya baru 3 bulan menjabat Kepala BPJN Kalimantan Barat. Menurut Nazarudin, cuti panjang tersebut bukan untuk digunakan liburan tahun baru. Selama ketidakhadiran Dedi, fungsi pengawasan BPJN Kalimantan Barat dipegang oleh pegawai senior. Pak Dedi ini mau 3 bulan di Kalbar ya. Nah jadi selama di Kalbar ini beliau ini masih jadi katakan ya barulah menempati posisi di sini gitu kan. Jadi beliau ini pun selama di sini pun paling ya balik lagi ke Jakarta, balik. Kalau balik lah selama dalam waktu 3 bulan ini. Kan beliau banyak di lapangan, banyak sekali di lapangan, sering menghabiskan waktu kita. Lalu dia bonek di Kalbar Pak. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai menganalisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Dedi Mardiansyah. Menurut juru bicara KPK, LHKPN Dedi dianalisa terkait keabsahan hingga kemungkinan adanya harta yang belum dicantumkan. Analisa LHKPN akan berlangsung selama 1 minggu. Saat ini tim LHKPN KPK sedang melakukan analisis terhadap LHKPN milik saudara DM sebagai bagian dari proses pemeriksaan dalam kerangka pencegahan korupsi. Tapi tim juga akan melakukan pengecekan terhadap harta ataupun aset yang diduga belum dilaporkan. Kasus penganiayaan Dr. Koas Lutfi oleh sopir keluarga temannya sesama koas menjadi bola liar. Kasus yang bermula terkait jadwal jaga Dr. Koas di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang ini menyeret sejumlah pihak. Masyarakat di Jakarta memperkirakan jika kasus yang berawal dari penganiayaan terkait anak pejabat negara ini akan berbuntut panjang, seperti yang dialami Mario Dendi dan ayahnya Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi olahraga. Malam nanti Filipina akan melakoni laga melawan Vietnam di fase grup Piala AFF 2024 sebelum akhirnya berduel dengan Indonesia. Jika menang atas Vietnam, Filipina akan naik ke peringkat 2 klasemen grup A dan klasemen grup B dan akan menjalani laga hidup dan mati dengan timnas Indonesia. Filipina akan menjamu Vietnam, sang pemuncak grup B Piala AFF 2024 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Filipina telah menjalani 2 laga awal melawan Myanmar dan Laos dengan hasil imbang. Hal ini membuat Filipina berada di posisi ketiga grup B. Filipina berada di bawah timnas Indonesia dengan 4 poin dan Vietnam di puncak dengan 6 poin. Di Ascals perlu meraih kemenangan atas Vietnam agar punya posisi lebih bagus sebelum melakoni laga terakhir melawan Indonesia 21 Desember mendatang. Penyerang di Ascals, Sandro Reyes, menyebut timnya akan fokus terlebih dahulu melawan Vietnam sebelum duel melawan Indonesia. Sandro Reyes yang sebelumnya menjadi penyelamat tim dari kekalahan di markas Laos, menyebut Filipina optimis dapat menumbangkan Vietnam. Kala melawan Laos, Sandro Reyes membuat gol penyama kedudukan pada menit 77. Jika sukses menggebuk Vietnam, Filipina akan menyodok ke urutan kedua klasemen grup B dengan 5 poin dan akan menjalani laga hidup dan mati dengan Indonesia di Stadion Manahan, Solo. Bagi Anda penyuka hidangan laut, nama ikan kudu-kudu mungkin kurang terdengar familiar ya. Ya, namun di salah satu restoran di Kota Bandung, ikan berwajah seram ini diolah menjadi hidangan unik yang menggugah selera. Seperti apa? Berikut liputannya. Jika dilihat sepintas, ikan berwajah seram ini mirip dengan jenis ikan buntal atau ikan fubu yang dikenal memiliki racun mematikan. Ikan kudu-kudu ini memang masih satu famili dengan ikan buntal, namun tidak memiliki racun dan bisa dikonsumsi. Salah satu restoran di kawasan Jalan Dr. Sutami, Kota Bandung, menyajikan hidangan ikan kudu-kudu, bahkan menjadi menu favorit pelanggan. Proses memasak ikan kudu-kudu memang terbilang cukup rumit. Saking kerasnya, bagian kulit ikan dipotong dengan cara dipukul menggunakan bantuan martil agar terbelah menjadi 2 bagian. Potongan daging ikan kudu-kudu dimasak dengan saus telur asin dan potongan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Meski awalnya takut karena tampilannya yang cukup aneh, namun setelah diolah, ikan berparas monster ini memiliki tekstur daging yang lembut. Karena itu terlihat unik.
Jadi saya pengen coba untuk ngambil ikan kudu-kudu dan ternyata rasanya enak gitu. Beda dari yang lain juga ikan-ikannya. Kayak dari cangkangnya itu beda juga dari kulit ikan lainnya. Terus si kudu-kudu tuh mukanya serem. Tapi waktu dicoba itu enak banget. Apalagi pakai saus telur asin dan ditaburin sama saus kecap. Tekstur jahenya itu sangat lembut. Jadi secara ketika dinikmati itu akan lumer di mulut. Nah, ikan kudu-kudu ini olahan paling cocoknya ada di telur asin. Jadi rasa dari lumer untuk dagingnya bertemu dengan rasa asin dari telur asinnya sendiri itu akan menciptakan rasa yang luar biasa. Pasokan ikan jenis ini terbilang sulit didapat dari nelayan. Untuk bisa menikmati satu porsi ikan kudu-kudu, restoran ini membandrol harga mulai dari Rp20.000 per onsnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran melaporkan. 8 tim mengikuti 3 Second Futsal Super Cup 2024 yang digelar Liga Futsal Indonesia di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Para peserta akan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik pada ajang pramusim Liga Futsal Indonesia tersebut. Delapan tim futsal turut meramaikan turnamen pramusim Pro Futsal League 2024-2025, yakni 3 Second Futsal Super Cup 2024. Ajang bergengsi ini digelar selama 3 hari pada 13 hingga 15 Desember 2024 yang dipusatkan di Gelora Bung Karno, Sukoharjo. 3 Second Futsal Super Cup 2024 menerapkan format sistem kompetisi knockout. Sejumlah tim yang bertanding kali ini berasal dari klub terbaik pada klasemen akhir Pro League musim sebelumnya, yaitu Black Steel FC Papua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya, Unggul FC Malang, Pangsuma FC Kalbar, dan Favage Banua. Lebih baik lagi rakyat di semua daerah kita bisa menyelenggarakan biar semua bisa merasakan atmosfer dari liga futsal profesional dan tim-tim profesional yang ada di Indonesia. Pertandingan hari pertama berhasil menyaring beberapa tim untuk maju ke perempat final, yaitu Black Steel Papua setelah menang 4-2 atas Halus FC, Cosmo JNE FC yang unggul 5-1 atas Moncong Bulo FC, Bintang Timur Surabaya yang juga unggul 2-0 atas FC Malang, dan Pangsuma FC yang menelan kekalahan 0-3 dari Favage Benua. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengajak seluruh kader solid dan menjaga persatuan serta turun ke lapangan untuk menjerap aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Angela Tanusudibyo di hadapan para pengurus dan anggota legislatif dalam acara perayaan 1 dekade Partai Perindo di Jakarta. Partai Perindo menggelar acara puncak perayaan hari ulang tahun ke-10 di G-Expo Kemayoran, Jakarta yang turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, politikus P3 Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyampaikan proses membangun Partai Perindo yang konsisten hadir di tengah masyarakat selama 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Angela juga mengajak seluruh kader Partai Perindo untuk terus berjuang dalam pengabdian kepada bangsa. Jalur politik haruslah sebuah pengabdian. Ketika itu sebuah pengabdian, maka apapun rintangannya, pasti kita bisa lewati bersama. Pasti kita bisa lalui dengan ikhlas. Apapun rintangannya, pasti kita akan terus semangat untuk bekerja sampai kita tiba pada tujuan. Saya ingin mengingatkan bahwa kita perlu bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga untuk masa 5 tahun mendatang ini, buatlah program-program yang relevan, yang bisa menaruh simpati, empati, sehingga masyarakat bisa menjadi lebih dekat dengan Partai Perindo. Dalam perjalanannya selama 1 dekade, Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini selalu berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menginisiasi program yang fenomenal seperti Gerobak UMKM Perindo dan Ambulans Perindo. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi, iNews melaporkan.